Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel obrolan pinjol. Jika sebelumnya aku tuh sering ngebalas chat WA dari DC pinjol ya. Di sini aku tuh coba iseng untuk gombalin debt kolektor pinjolnya. Jadi sehingga dia mau nikah teman-teman. Jadi apa sih yang aku katakan sehingga DC-nya mau luluh juga ya kan. Ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online ilegal ya. Nama aplikasinya itu Dompet Puas. Ini keterlambatannya sudah 22 hari ya. Jika teman-teman selalu menyimak videoku sebelumnya, tentunya nggak heran dengan aplikasi ini. Karena dari awal-awal aplikasi ini sudah sebar-sebar data. Nah ini jika di saat kita sudah lama galbainya, nanti bakalan ada DC yang lagi-lagi dengan bahasa yang sopan-sopan teman-teman. Di sini aku mencoba untuk ngegombalin DC-nya. Apa sih yang dikatain sama DC-nya? Eh, sudah terlambat 22 hari pembayaran hari ini, ada potongan denda dan cicilan. Potongan denda gimana? Emang udah berapa tagihanku? Pinjaman Bapak 3 juta sudah terlambat 22 hari. Iya tahu tapi belum ada dana, mau galbay aja dulu katanya. Dicicil aja dulu minimal 200. Kalau untuk pelunasan bayar 2,5 katanya. Di sini aku coba voice note ya. Ya buru-buru dicicil kak. Ini buat depo aja nggak ada. Gimana dong? Nah, awal bencananya di sini teman-teman. Ternyata suami si DC-nya ini juga hobi main slot. Depo apaan katanya? Depo slot katanya. Main slot sampai kiamat gak akan menang, udah banyak yang ngalamin katanya. Iya kakak, kalau rencana kalau max win kebayar katanya. Suami saya sampai habis-habisan pak, motor 2 kejual semua gara-gara slot. Astaga serius, kenapa nggak kakak suruh suaminya minjol di aplikasinya, kan dapat dana segar katanya. Udah cerai pak gara-gara slot, anak istri nggak diurus katanya. Alhamdulillah iya, jangan mau ama yang tukang slot mah, hilang pikiran warasnya katanya. Dulu kerja kenal slot berantakan semua katanya. Terus setelah cerai kakak lamar kerja di pinjol gitu untuk menyambung hidup katanya teman-teman. Semangat kak, aku bilang. Bapak udah nikah belum? Cepat-cepat tinggalin slot sebelum menyesal katanya. Malah ditanyain ya kan, bukannya nagih malah ditanya udah nikah apa belum ya kan. Iya betul, ini lagi berusaha untuk lepas dari jeratan slot, jeratan pinjol aku bilang. Bapak kerja atau usaha? Kerja, kan di KTP ada. Kerja di mana? Perawat aku bilang. Bapak suster katanya. Iya. Oh alah, jangan main slot pak, tinggalin katanya. Aku pintarnya ngerawat pasien tapi ngerawat pikiranku dari slot belum bisa katanya. Waduh katanya. Tapi kalau rawat kamu aku pasti bisa. Aku coba gombalin gitu, kata DC-nya. Ceritanya ngegombal nih katanya. Enggak, emang faktanya orang aja aku rawat apalagi kamu. Ya emang mau sama janda katanya. Udah mulai jinak teman-teman. Ya emang kenapa, kalau cocok mah yang penting suatu hubungan itu kan tentang kecocokan bukan status, aku bilang. Udah punya anak loh katanya. Berapa emang anaknya? Satu gitu. Astaga baru satu belum lima katanya. Emang bedanya anak satu sama lima apa katanya. Kalau satu belum terlalu berat, kalau lima baru berat, kan diukur kemampuan. Namanya hidup kan nggak hanya sehari dua hari katanya. Bapak perawat di rumah sakit swasta atau pemerintah katanya. Swasta, kan ada di tempat kerjaan datanya. Gajinya gede dong, 4,8 katanya. Bisa tuh buat kasih nafkah anak satu dan istri katanya. Ya bisa lah, gas atau gas kemana katanya. Pelaminan gak usah pakai lama, serius mah. Ceritanya nembak nih katanya. Malah melebar kemana-mana teman-teman, sehingga DC-nya itu lupa nagih ya kan. Berarti nggak usah kerja lagi dong, kan udah ada yang nafkahin, nggak usah ngurus anak sama rumah aja, sama belanja online di rumah. Belanja ya sekeluarga lah, emang berani gitu. Emang kenapa nggak berani istri sendiri? Ini serius, saya udah capek kerja katanya teman-teman. Jadi ya pekerjaan mereka tuh gimana, gak capek ya kan, ditekan-tekan sama atasan, harus target lah, harus inilah, harus itulah ya gitu kan. Ya bercanda siapa, emang kamu orang mana, capek kenapa, banyak tuntutan ya katanya. Bapak masih main slot, udah jarang kan, pengen berubah. Saya ribut besar sama suami gara-gara slot, HP suami saya bakar. Yang udah berlalu nggak usah diingat lagi, anggap jadi pelajaran. Dia sampai lupa nagih ya teman-teman ya. Nah begini yang kalian hadapi jika galbay di pinjaman online ilegal ya. Awal-awal itu tentunya mereka galak, bakalan mau nyoba-nyoba data segala macam. Tapi nanti bakalan ada lagi yang nagih dengan bahasa yang seperti ini teman-teman. Bahasanya sok-sok friendly kayak gitu, atau bahkan mau bawa ayat-ayat kayak gitulah. Intinya mereka
mengambil sisi sisi humanis dari kita tuh untuk melakukan pembayaran. Nah, aplikasi ini sebenarnya aplikasi pinjaman online ilegal ya, jadi aman untuk kalian galbay ya, paling resiko terbesarnya itu cuma sebar-sebar data doang. Nah, itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang baru galbay pinjol ya. Tetap fokus menata hidup kalian. Gak usah terjerat lagi dengan yang namanya pinjol, karena gak ada yang berkesudahan seperti itu. Akhir kata atas nama saya admin obrolan pinjol dan sampai jumpa.